Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang masih di peraturan perusahaan, yang mengenai peraturan perusahaan karena memang panjang sekali ya. Belum ada kelar-kelarnya juga. Sebenarnya teman-teman ketika teman-teman ingin belajar bisa belajar dari video yang pertama ya. Berarti di situ cari aja teman-teman di akun channel saya. Terus lagi pencariannya adalah peraturan perusahaan gitu ya. Nanti akan keluar. Udah ada 2 video yang sudah saya buat. Nah, ini cuti panjang ya. Kita lanjutkan dari pembelajaran kemarin. Cuti panjang ya cuti lama teman-teman artinya ya. Karyawan telah melakukan pekerjaan selama 6 tahun secara terus-menerus untuk berhak untuk memperoleh cuti panjang. Nah, jadi si karyawan ini 6 tahun nih secara terus-menerus berhak untuk memperoleh cuti panjang. Jadi setiap 6 tahun sekali kita berhak nih mendapatkan cuti panjang. Tapi pekerjaan selama terus-menerus ya. Oke, jumlah cuti panjang sebanyak 2 bulan selama dalam setiap 6 tahun yang diberikan kepada karyawan dengan ketentuan. Yang pertamanya, hak cuti panjang hanya dapat digunakan oleh karyawan pada tahun ke-7. Nah, jadi kalau tahun ke-6 itu dia nggak bisa. Ya, itu kan syaratnya berarti sampai 6 tahun dulu nih. Terus tahun ke-7-nya boleh tuh mendapatkan cuti panjang. Bisa ke-7 atau ke-8. Dengan diberikan cuti panjang, karyawan tidak berhak lagi atas cuti tahunan pada tahun ke-7 dan tahun ke-8 ya. Ketika karyawan ini mendapatkan cuti panjang, mereka tidak bisa mendapatkan cuti 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 apa? Cuti tahunan ya. Tahunan yang biasa setahun sekali itu loh, setahun berapa hari gitu ya. Dalam hal karyawan tidak melaksanakan hak cuti panjang tersebut, maka hak atas cuti panjang tersebut menjadi gugur. Nah, jadi jika karyawan ini nggak mendapatkan, nggak mau cuti ya, ya udah gugur. Dulu saya pernah pernah lihat di video TikTok ada yang cuti ya. Dia alasannya pengen tidur aja, malah kena mental gitu, malah diomongin dan seterusnya. Itu kan hak hak dia gitu. Memang sih salah gitu ya. Kok kok cuma mau tidur doang gitu ya. Tapi ya kembali lagi pada mereka mereka aja lah, kita nggak usah ikut campur hal itu. Cuti panjang dapat dikompensasikan dalam bentuk uang yang jumlah dan tata cara pemberiannya akan ditentukan oleh lebih lanjut berdasarkan keputusan perusahaan. Cuti panjang ini dapat dikompensasikan dalam bentuk uang yang jumlah dan tata cara pemberiannya akan ditentukan lebih lanjut berdasarkan keputusan perusahaan. Nah, cuti panjang ini bisa dikompensasikan, ya dijadikan duit gitu ya, atau reward gitu ya, dalam bentuk uang gitu ya. Nah, itu kembali lagi pada perusahaannya ya. Selama melaksanakan cuti panjang, karyawan tetap berhak untuk memperoleh upah secara penuh. Dia misal tidur 2 bulan pun itu ya, dia berhak untuk mendapatkan gaji. Karyawan berhak untuk memperoleh libur kerja pada hari libur resmi, baik hari libur resmi yang ditentukan oleh pemerintah maupun hari libur resmi yang ditentukan oleh perusahaan. Jadi libur itu ada 2 ya, baik itu libur dari pemerintah ataupun perusahaan. Itu kita kaji tentang libur ya, teman-teman. Oke, perusahaan berhak untuk memerintahkan karyawan untuk melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dengan ketentuan dalam hal jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilakukan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan di antara perusahaan dan karyawan. Nah, di sini perusahaan berhak untuk memerintahkan karyawan untuk melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Nah, ini misalnya lagi libur nih bisa aja asal ada kesepakatan, biasanya masuk lembur juga tuh. Terus lagi dalam hal pekerjaan tersebut dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda atau pekerjaan yang mendesak atau perusahaan wajib untuk membayar upah lembur. Ya, jadi tadi ya ketika kita posisi libur ya, upah pun datang ketika kita diperintahkan lembur atau masuk kerja maksudnya. Karyawan berhak untuk meninggalkan waktu kerja dengan mendapatkan izin terlebih dahulu dari perusahaan dengan ketentuan. Nah, ini tentang meninggalkan waktu kerja. Jadi untuk meninggalkan waktu kerja itu karena alasan dalam waktu sebagai berikut. Yang pertama adanya kematian salah satu anggota keluarga ya. Biasanya setiap perusahaan tuh berbeda-beda aturannya. Ada yang 2 hari gitu ya, 3 hari dan seterusnya. Misalnya di sini adanya kematian salah satu anggota keluarga, karyawan, yaitu orang tua, mertua, saudara kandung, istri, dan atau anak dalam waktu selama 2 hari kerja. Nah,
Kalau cuman sehari, apa namanya, itu mah mungkin bobrok tuh orang ya, kalau diberikan, apa namanya, selama 2 hari aja puyeng tuh orang, makan aja nggak bakal bener itu, apalagi kerja gitu kan. Kan gitu konsepnya tuh. Saya waktu itu di rumah sakit waktu itu ya. Di rumah sakit ya, teman-teman tentu di tempat itu ada yang meninggal dan si ibu itu udah kayak kosong pikirannya. Nah, apalagi ketika dia sebagai pekerja dan dia di dalam konsepnya itu, konsep bawah sadar mikirannya, ketika waktu 2 hari itu saya rasa masih berduka itu, nggak bisa. Atau apalagi kalau cuma sehari gitu ya, stres lah gitu. Atau saya pernah lihat juga ya di video, dia pembawa mobil dengan orang tuanya ini ya, meninggal, sehingga dia juga sambil nangis, sambil ini bahaya juga gitu. Nah itu, makanya itu aturan tuh harus segera. Terus lagi adanya perkawinan karyawan yang bersangkutan dalam waktu selama 3 hari kerja. Misalnya ya, kalian sebagai karyawan nih, sekalian mau melangsungkan pernikahan, ya udah teman-teman pastinya difasilitasi tuh libur selama 3 hari kerja. Bahkan ada tuh yang sebulan punya perusahaan sendiri itu ya. Adanya perkawinan anak sah dan karyawan dalam waktu selama 2 hari kerja. Adanya perkawinan anak sah dari karyawan. Istri sah dari karyawan melahirkan keguguran dalam waktu selama 2 hari kerja istirahatnya itu. Anggota keluarga karyawan dalam satu rumah meninggal 1 hari kerja. Dilakukan kehitanan. Kebayang nggak kalau teman-teman pekerjaannya jauh 1 hari itu? Lakukan kehitanan pembaptisan anak sah dan karyawan dalam waktu selama 2 hari kerja ya. Dalam hal alasan bagaimana dimaksud dalam huruf 1A, apa nama huruf A ayat 1, pasalnya terjadi di luar kota atau terjadi di lokasi yang jaraknya lebih dari 60 kilometer dari tempat tinggal karyawan sesuai dengan kondisi tertentu dan penilaian perusahaan. Maka untuk tiap-tiap keperluan tersebut perusahaan dapat memberikan izin, ya kan? Berikan izin waktu meninggalkan waktu kerja sebanyak-banyaknya selama 2 hari kerja. Nah, dia disesuaikan nih maksimal jaraknya 60. Nah, maka untuk tiap-tiap keperluan tersebut perusahaan dapat memberikan izin tambahan waktu meninggalkan waktu kerja sebanyak-banyaknya selama 2 hari kerja. Jadi apa namanya bisa aja dilebihkan karena memang jarak ya, tentang jarak. Misal jauh, misal dari sini ke Ambon gitu ya, berapa berapa banyak gitu ya. Izin meninggalkan waktu kerja diberikan kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, di mana ini tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan ya. Dia nggak masuk cuti tahunan beda lagi gitu. Untuk keperluan sebagai maksud dalam huruf A ayat 1 pasal ini kecuali untuk kematian, kelahiran pada karyawan yang bersangkutan diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin kepada perusahaan selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum meninggalkan waktu kerja tersebut ya. Kecuali mungkin kematian ya. Nggak bisa tadi yang dadakan dan urgent dan darurat gitu ya. Selain karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam huruf A ayat 1 pasal ini, karena karyawan juga berhak untuk meninggalkan waktu kerja dengan mendapatkan izin, dan karyawan menjalankan kewajiban terhadap negara untuk selama jangka waktu yang diperlukan. Negara atau perusahaan ya. Karyawan menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya untuk selama jangka waktu yang diperlukan. Karyawan menjalankan tugas pendidikan atau pelatihan yang ditugaskan oleh perusahaan untuk selama jangka waktu yang diberikan. Oke. Dan terakhir adalah selama meninggalkan waktu kerja, sebagaimana maksud ayat 1 dan ayat 2 pasal ini karyawan tetap berhak untuk memperoleh upah secara penuh. Jadi tetap digaji ya. Meninggalkan waktu kerja tanpa izin. Nah, ini lebih parah nih ya. Karyawan meninggalkan waktu kerja dengan tidak mendapatkan izin dari perusahaan terlebih dahulu akan dianggap tidak hadir atau mengukir dan kepada karyawan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi tanpa teguran lisan. Jumlah hari ketidakhadiran sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini akan diperhitungkan sebagai cuti tahunan. Tentang pembahasan upah ya, sistem pengupahan, upah karyawan bersifat pribadi, yaitu hanya meliputi hubungan antar karyawan dan perusahaan sehingga keterangan mengenai upah bersifat rahasia. Besarannya upah karyawan ditetapkan oleh perusahaan dan karyawan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan bersama. Kenaikan upah karyawan ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan keputusan perusahaan dengan pertimbangan jabatan, golongan, evaluasi kerja, masa kerja, pendidikan, kompetensi kerja. Terus lagi pajak penghasilan atas penerimaan upah karyawan dapat dipungut oleh perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, dari sini komponen dan pembayaran upah karyawan berhak untuk memperoleh penghasilan
Ya, yang di mana, apa namanya, atas pekerjaan yang telah dilakukannya, yaitu jumlah penerimaan atau pendapatan karyawan dalam bentuk upah maupun non-upah dan ketentuan. Upah terdiri dari apa namanya, upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap. Ada 3 ya, 3 jenis pendapatan non-upah terdiri atas tunjangan hari raya, keagamaan, bonus, uang penggantian, fasilitas kerja. Misal, uang penggantian fasilitas kerja itu apa, mobil misalnya, mobil bannya rusak, nah, diganti itu. Pendapatan non upah, tunjangan hari raya ya, ini biasa yang biasa setiap tahun. Bonus juga mungkin biasa setiap tahun kalau di perusahaan ya. Jumlah dan cara pembayaran upah sebagaimana dimaksud dalam huruf A ayat 1. Nilai upah pokok bersifat tetap dan besarannya ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Ya, berarti ada kesepakatan antara dua pihak ya. Nilai tunjangan tetap bersifat tetap dan jenis dan besarannya ditentukan berdasarkan keputusan perusahaan. Nilai tunjangan tidak tetap bersifat tidak tetap tidak dan jenis dan besarannya ditentukan berdasarkan keputusan perusahaan. Oke, perhitungan upah ditentukan berdasarkan satuan waktu per bulan dan pembayaran wajib dilakukan pada setiap tanggal terakhir bulan berjalan dengan ketentuan jika waktu pembayaran upah jatuh pada hari libur resmi, maka upah wajib dibayarkan pada hari sebelum sebelum hari libur resmi tersebut. Misalnya gini, hari Minggu itu tanggal 30 di akhir bulan kan? Oh, di akhir bulan. Misalnya di tanggal 1 lah ya. Hitungannya begitu. Di sini tadi, perhitungan upah dilakukan berdasarkan satuan waktu per bulan dan pembayaran wajib dilakukan pada setiap tanggal terakhir bulan berjalan. Misal tanggal 30 ya, bulan jadi misal dalam satu bulan itu terakhir tanggal itu 30. Nah, jika waktu pembayaran upah jatuh pada hari libur ya, misal tanggal 30 itu hari Minggu atau hari Sabtu, perusahaan libur, maka uang tersebut akan dibayarkan sebelumnya, berarti hari Jumat. Upah wajib dibayarkan dalam mata uang rupiah karena di Indonesia ya. Perusahaan wajib memberikan tanda bukti membayar upah kepada karyawan. Ada slip bukti karya slip gaji. Dalam hal karyawan mulai bekerja pada hari yang bukan tanggal 1, maka besaran upah diperhitungkan secara prorata sebesar jumlah hari kerja karyawan bersangkutan dibagi jumlah hari kerja bukan dikali besaran 1 bulan upah. Jadi dalam hal karyawan mulai bekerja pada hari yang bukan tanggal 1, maka besaran upah dihitung secara prorata sebesar jumlah hari kerja karyawan yang bersangkutan dibagi jumlah hari kerja bulan bulan berjalan dikali besaran 1 bulan upah. Nanti akan keluar upahnya gitu kan. Nah, jumlah dan tata cara pembayaran pendapatan non upah sebagaimana maksud dalam huruf B ya, panjang juga nih ya. Ayat 1 pasal ini dilakukan dengan ketentuan tunjangan hari raya, keagamaan wajib diberikanlah perusahaan kepada karyawan sebelum hari raya, ya iya sesudah hari raya. Bonus wajib diberikan kepada perusahaan kepada karyawan atas dasar keuntungan usaha perusahaan yang besar ditentukan berdasarkan keputusan perusahaan. Ya, setiap tahun biasanya ada bonus tuh atau ada tunjangan hari raya. Uang pengganti fasilitas kerja diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang tidak atau belum mendapatkan fasilitas kerja yang seharusnya diterima oleh karyawan yang besarannya ditentukan yang besarannya ditentukan berdasarkan keputusan perusahaan. Ini penggantian baju buat kamu nih, duitnya nih, sepatu nih, ini nih gitu loh teman-teman. Oke ya teman-teman, itu saja nanti kita akan bahas di apa namanya di pasal 27 tentang upah karyawan yang istirahat, cuti, dan meninggalkan waktu kerja. Oke, demikian. Terima kasih dan tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.